Pada malam hari ini saya menggantikan Ananda Umar bin Husain As-Segaf karena kesibukannya sehingga tidak dapat hadir pada malam hari ini. Begitu juga Ananda Naufal, dia juga ada kesibukan sehingga kedua pengajar yang sering mengajar itu ada kesibukan di luar, dan insya Allah semua berjalan biasa, tidak ada perubahan apa-apa insya Allah. Yang penting kalau kita belajar, Sayyidina Ali karramallahu wajah wa radhiyallahu anhu, beliau berkata, unzur maqal wa la tanzur man qal. Tujuan kita belajar untuk mencari ilmu. Siapa saja yang mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kita ambil manfaatnya dari ilmu itu. Tapi bukan kita datang, misalnya saya datang belajar di Masjid As-Segaf ini karena yang ngajar Ustadz Najib. Saya datang karena yang ngajar fulan. Ya, ini dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwa ambillah ilmu dan jangan kau lihat siapa yang berbicara. Maksudnya supaya kita belajar ikhlas dan mengambil manfaat. Salah satu hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beliau berkata, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Pada saat Rasulullah hidup, pada saat Rasulullah menerima wahyu, Cina belum Islam pada saat itu. Kenapa Rasulullah mengatakan utlubul ilma walau bisin? Di situ ada perintah belajarlah dengan siapapun, ambil manfaat dari siapapun, sehingga dengan manfaat itu bisa memberikan manfaat kepada dirimu dan orang lain. Ya, kita dulu tidak tahu kok suruh menuntut ilmu ke negeri Cina, padahal Cina pada saat itu belum ada Islam. Tetapi setelah perkembangan zaman, kita tahu sekarang bahwa di negeri Cina ini ada ilmu yang banyak sekali yang kita belum tahu ilmunya. Tetapi yang terang bahwa mereka bisa memberikan manfaat dari daun-daunan, dari tanaman-tanaman untuk pengobatan. Ini yang terkenal negeri Cina. Kemudian yang kedua, masakan-masakan. Ya, daun-daunan itu semua Cina tahu. Kita belum sampai ke situ ilmu kita. Nah, ini bagaimana toleransinya Islam, bagaimana kebesaran Islam, ya. Penting ilmu dituntut. Kemudian kita pilahkan ini manfaat dengan kita atau tidak. Yang tidak manfaat kita buang. Tapi yang manfaat, ambil manfaatnya, kemudian lakukan itu semua. Saya pernah mendengar juga, ambillah hikmah walaupun dari orang gila. Bagaimana kita suruh mengambil hikmah dari orang gila itu bagaimana? Kadang-kadang kalau orang gila jalan lewat ngomyang misalnya, ya, itu ada omongan-omongan dari orang gila itu yang kadang-kadang nyentuh, ya. Itu saja suruh ambillah hikmah walaupun dari orang gila. Jadi kadang-kadang ada orang ngomyang ngomong, padahal tadi itu walaupun dia ngomyang, omongannya itu ada manfaatnya juga, ya. Artinya hargai ilmu. Datang dari manapun, hargai ilmu itu. Alhamdulillah, saya pada malam hari ini akan membawakan beberapa hal mengenai ilmu dari kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, satu orang alim, wali, wari'. Artinya orang ini benar-benar sufi, bersih, wali, alim. Sering datang ke Indonesia. Beliau ini lahirnya di Bogor, tapi sejak usia sangat muda sekali dibawa ayahnya ke Yaman.
belajar di Yaman, kemudian belajar di Madinah, kemudian tinggal di Madinah. Sudah puluhan tahun tinggal di Madinah. Jadi sebetulnya kelahirannya adalah kelahiran Indonesia dan orang Indonesia, tapi lama tinggal di sana. Sering datang ke Indonesia dan sering juga datang ke Solo. Sudah beberapa kali datang ke Solo. Insya Allah kalau ada kesempatan beliau datang, kita bisa melihat wajahnya dan bisa mendengar nasihat-nasihatnya ya. Orang ini orang sangat bersih sekali. Beliau ini mengumpulkan beberapa kitab dari ulama, dari orang-orang tua kita, dikumpulkan supaya kita bisa mengambil manfaat dari apa yang diucapkan atau dinasihatkan oleh orang-orang tua kita. Insya Allah, karena tadi saya tidak tahu sampainya di mana fikih itu, mungkin dalam kesempatan yang lain nanti fikih juga kita ajarkan. Tetap kita ambil kitab yang ringkas, yang kira-kira cepat bisa ditangkap, cepat bisa diamalkan, tidak berbelit-belit insya Allah ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Arti bebasnya dalam ayat ini, hendaknya ada kelompok yang mengajarkan tentang agama, memperdalam agama, untuk memberikan peringatan kepada kelompok atau kaumnya ketika nanti ia kembali. Ini pada zaman peperangan, perang Ghazwah, sahabat mau keluar semua perang. Rasulullah mengatakan jangan semua pulang, jangan semua perang keluar, sebagian tinggal, supaya orang-orang ini atau kelompok-kelompok atau kaum ini belajar agama dari orang-orang yang ditinggal perang. Jadi tidak semua perang. Kalau kita berangkat ke perang semua, akhirnya nanti juga tidak ada pengetahuan atau ilmu yang disebarkan atau diajarkan oleh umat pada saat itu ya. Karena itu supaya ada yang tinggal di situ. Ayat ini menunjukkan fahadhil ayah al-karimah jama'at bainal has 'ala ta'allumi wat ta'lim wal amri bit tafaqquh fid din al-qawim. Ayat ini yaitu At-Taubah ayat 122 ini mengandung anjuran untuk belajar dan mengajar dan memperdalam agama. Penting sekali kalau kita ingin di dalam ibadah kita itu baik, kita harus mengetahui atau berilmu tentang apa yang kita amalkan. Kita ingin sholat kita sempurna, kita harus tahu aturannya sholat bagaimana, sejak wudhu sampai kita lakukan sholat, caranya sholat, hayatus sholat, rukuknya, bacaannya harus kita pahami. Dari mana kita mau melakukan sholat misalnya, sedang kita tidak tahu cara wudhu yang baik. Bagaimana kita mau melakukan sholat, sedang kita tidak tahu apa yang harus dibaca di dalam sholat. Bagaimana kita mau melakukan sholat, sedang kita tidak tahu aturannya sholat, ruku, sujudnya yang bagaimana yang baik, tumak ninahnya bagaimana yang baik, tidak tahu kita. Nah, kalau kita tidak tahu, sholat kita tidak sempurna. Kalau sholat kita tidak sempurna, sholat itu tidak akan membuahkan hasil sedikit pun, walaupun insya Allah Allah menerima sholat kita. Tetapi sebagaimana apa yang dikatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak akan terwujud. Akhlak manusianya pun juga tidak akan terwujud. Kita lihat banyak orang-orang muslim melakukan sholat bersama kita di masjid, kemudian dia tidak berakhlak. Banyak. Kita lihat banyak orang-orang muslim melakukan sholat bersama kita di masjid, atau kita tahu di rumah melakukan sholat,
tetapi masih juga mengerjakan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini kembalinya karena dia tidak menyelami aturan-aturan hakikat sholat yang baik. Karena itu mari kita perdalam masalah-masalah agama ini yang baik. Dikatakan sholat yang khusyuk itu tergantung juga ada ikatannya dengan wudhu. Ketika kita wudhu, kalau ketika kita wudhu kita tidak konsentrasi di dalam kita wudhu, misalnya ketika kita membasuh muka, ketika kita mencuci tangan kita, ketika kita mengusap kepala, ketika kita mencuci kaki, misalnya itu, semua itu tidak kita lakukan di dalam keadaan konsentrasi, maka itu punya pengaruh besar ketika kita sholat. Tidak bisa khusyuk sholat kita. Karena apa? Wudhu kita tidak betul. Nanti kadang-kadang kita sudah wudhu, keluar dari tempat wudhu, kita keluar, tanya, tadi tangan saya ini sudah kena air apa belum? Padahal basah, tapi was-was, kena air apa belum? Atau tadi saya sudah mengusap kepala saya apa belum? Atau saya sudah menyiram kaki saya atau belum? Nah, karena apa? Karena kita tidak konsentrasi. Nah, karena itu kita diharapkan supaya ketika kita wudhu kita sadari, kita kumur-kumur misalnya, membersihkan, masukkan air di dalam hidung, kemudian ketika itu kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita ambil air, kita cuci muka, seterusnya. Itu konsentrasi satu persatu, insya Allah dari situ sholat akan khusyuk. Kemudian kita juga harus mengenal aturan-aturan, harus tahu aturan-aturan sholat yang baik. Pakaian kita bersih, tubuh kita bersih, ya. Al-mu'min ini, kebersihan ini apa dikatakan? An-nadhafatu minal iman, sebagian dari iman. Kalau kita kotor, berarti kita sudah menghilangkan sebagian dari iman. Sehingga diaturkan, diajarkan bagaimana kalau kita misalnya sibuk dalam pekerjaan. Ketika kita sholat, baju yang kita pakai untuk kerja ini jangan dipakai. Kalau kita punya, ya. Kalau tidak punya, tidak ada masalah, ya. Kalau bisa jangan dipakai. Kita pakai yang baru, bukan baru-baru belum pernah dipakai. Kita pakai yang bersih, yang tidak kita pakai ketika kita kerja, supaya ketika kita ganti itu kita merasakan nikmatnya, ya. Kita misalnya saja tidak sempat mandi sore misalnya, tapi kalau kita ganti kaos dalam, kita ganti, maaf, celana dalam kita ganti, itu rasanya sudah lain daripada apa? Tidak mandi, celana dalamnya yaitu saja yang kita pakai sudah keringetan, kaosnya juga sudah keringetan kita pakai. Nah, ini semua punya pengaruh ketika kita melakukan sholat. Pasti ada pengaruhnya. Tapi kalau bersih, nikmat itu. Nah, ketika itu semua kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kondisi badan kita bersih. Terutama sekali kalau kita kumpul semacam ini, kita sholat jamaah, kita harus juga menjaga kondisi pakaian kita, ya, badan kita, jangan ada bau-bau yang mengganggu siapa yang ada di sebelah kita, ya. Kadang-kadang kita tidak mandi misalnya, maaf ya, kadang-kadang tidak mandi, keringat, terus karena mau ke masjid takut nanti bau keringat, kita ngambil parfum misalnya, digosokkan di sini, gosok di sini. Justru itu bukan menghilangkan bau, berbahaya sekali, malah itu ngumbar bau yang tidak enak, ya. Nah, jadi ini aturan-aturan semacam ini harus kita tahu, ya, harus kita tahu, sehingga kita kalau duduk berdampingan baik baunya. Ya, Rasulullah SAW itu keringatnya baunya wangi, harum sekali keringatnya. Beliau tuh kalau tidur keluar keringat, diambil keringatnya, ditaruh di botol kecil,
Dikatakan bahwa bau keringat yang luar biasa itu keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, istri-istri Rasulullah SAW itu mengatakan, tidak pernah saya duduk bersama Rasulullah di dalam kondisi bau yang tidak baik. Selalu baunya baik. Nah, karena itu bagi yang sudah berkeluarga, ya kita juga jaga itu, ya. Sebab kita ini umatnya siapa? Umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah mengatakan, ini loh contohnya manusia, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Contoh Rasulullah, siapa yang mengharapkan rahmatnya Allah, tiru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan mengingat Allah, bagaimana caranya Rasulullah beribadah kepada Allah SWT. Siapa yang akan diingat Allah dan mengingat Allah, pintunya melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini manusia ini Rasulullah diciptakan paling istimewa. Tidak ada cacatnya, baik cacat fisik maupun cacat akhlak, tidak ada sama sekali. Karena itu dijadikan contoh oleh Allah SWT, ya. Begitu juga Rasulullah SAW. Beliau, karena beliau ini jadi contoh, beliau itu tidak pernah meninggalkan umatnya, tidak pernah, ya. Di segala kesempatan, di setiap kesempatan yang di benaknya Rasulullah itu apa? Umat yang ada di hadapannya selalu diusahakan menjadi umat yang baik. Umat yang akan datang selalu beliau minta kepada Allah supaya menjadi umat yang baik, supaya bisa dijadikan contoh. Itu umat Muhammad SAW. Di bidang apa contoh? Bidang akhlak, bidang kebersihan, bidang ilmu. Itu semua harapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu. Karena itu beliau mengatakan, ini mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Aku nanti akan membanggakan kamu sekalian di muka seluruh umat di hari kiamat. Kalau kita berpikir logikanya itu umat yang dibanggakan itu umat yang bagaimana? Tentu yang berkualitas, yang baik. Apa ada misalnya kita jual barang, misalnya dari perusahaan kita jual barang, bawa sampel barang. Mungkin tidak ada orang bawa sampel barang yang cacat, barang yang rusak. Jadi ya ini buatan saya seperti ini. Ada yang beli kalau itu. Ya, tentunya kita pilih barang yang terbaik, barang yang pilihan kita bawa, kita tunjukkan ini. Nah, begitu juga Rasulullah SAW mengatakan, ini mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nanti aku akan membanggakan kalian di hadapan semua umat di hari kiamat. Tanggung jawabnya siapa ini? Tanggung jawabnya kita sekalian. Kita sekalian ini punya tanggung jawab besar. Rasulullah sudah mengatakan demikian, aku akan banggakan kalian. Tentunya kita harus konsekuen dengan ucapannya siapa? Ucapannya Rasulullah. Konsekuennya apa? Konsekuennya kita jaga diri kita menjadi orang yang baik, terutama akhlak yang baik. Pertama, tidak ditanya ilmu dulu, ndak. Pertama akhlak dulu. Akhlak ini luas. Akhlak ini luas. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan sesama manusia. Ini yang pertama. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Manusia berakhlak, tidak berilmu, dia terhormat. Orang akan kagum dengan akhlaknya. Artinya dia bisa meletakkan dirinya di tempat yang benar. Dia bisa menghargai orang yang lebih tua. Dia bisa menyayangi yang lebih muda.
Dia bisa meletakkan dirinya di mana dia berada. Ini akhlak. Tetapi ada orang yang berilmu tidak berakhlak. Dia tidak ada harganya dan tidak dihormati orang. Ya, karena itu pertama Rasulullah mengatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang luar biasa pada zaman jahiliyah. Bejatnya moral yang luar biasa pada zaman jahiliyah. Kekejaman yang terjadi pada zaman jahiliyah. Orang-orang yang kuat menghinakan yang lemah. Orang-orang yang tidak berakhlak berkuasa pada saat itu. Semua dirombak oleh Rasulullah SAW. Dalam masa 23 tahun menjadi manusia yang beradab. Menjadi manusia yang berakhlak. Selama 23 tahun beliau berjuang mati-matian merombak suasana yang semacam itu. Tetapi yang kita sayangkan, sekarang kita sudah meninggalkan akhlaknya Rasulullah SAW. Kita kalau duduk bersama-sama semacam ini sekedar mengagumi siapa itu Muhammad SAW. Kita mengagumi bagaimana kehidupan beliau di dalam rumah tangga. Kita mengagumi bagaimana beliau duduk bersama para sahabat. Kita mengagumi bagaimana beliau menghadapi orang-orang di luar Islam. Kita mengagumi bagaimana beliau dalam kehidupan yang sangat sederhana. Kita mengagumi bahwa beliau sebagai pemimpin yang mendahulukan orang lain daripada dirinya. Sekedar kita kagumi. Tetapi kenapa ketika kita mendengar, ketika kita mengetahui, tidak kita resapi dan tidak kita wujudkan di dalam amaliyah kita sehari-hari? Apa sebabnya? Sehingga terus terang saja sekarang kita melihat akhlaknya umat Islam jauh dari akhlaknya Rasulullah SAW. Jauh sekali dalam segala bidang, jauh kita. Dalam kehidupan rumah tangga kita rasakan sudah tidak ada lagi atau hampir pudar cahaya Islam di dalam setiap rumah tangga Islam. Kalau dulu malam hari kita lewat rumah-rumah umat Islam, masuk ke kampung-kampung misalnya, kita lihat suara Al-Quran, suara ratib, suara zikir, suara doa. Kita lihat bagaimana indahnya rumah tangga yang demikian, bagaimana indahnya kampung yang kita jalan atau kita lewat mendengar suara semacam itu. Tetapi coba Anda sekalian jalan di kampung-kampung yang di situ terbanyak umat Islam sekarang, kalau malam hari maghrib misalnya, yang kita dengar apa? Suara televisi. Suara tertawa yang tidak terbatas. Suara Al-Quran hampir tidak kita dengar. Suara zikir hampir tidak kita dengar. Kalau rumah tangga muslim sudah tidak menghidupkan lagi sinar Islam, ruh Islam di dalam rumah tangga, bagaimana kita mengharapkan generasi yang akan datang meneruskan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik? Sekarang ini kita rasakan nafsi-nafsi. Kita tenggelam dalam kehidupan dunia yang sangat tenggelam sekali. Orang tua, baik itu ayah, baik itu ibu, sudah hampir tidak ada kesempatan duduk bersama anak-anak. Tidak ada kesempatan. Kalau saya boleh mengatakan, maaf, ayam itu lebih baik dari kita. Pernah tidak lihat ayam kalau sore hari, belum maghrib itu, induknya keluar cari anaknya kemana? Dicari satu-satu, ayo, masuk. Apa ada orang tua sekarang ini anaknya maghrib tidak di rumah, isya tidak di rumah, pulang jam 1 dicari
jarang sekali. Kalau toh ada, mungkin berapa persen saja. Ya, yang terbanyak tidak cari itu, dibiarkan. Nanti anaknya pulang atau tidak pulang, sholat atau tidak sholat, kemana arahnya anak itu, perginya kemana, tidak ditanya lagi. Karena kita tidak ada kedekatan dengan anak-anak kita, maka orang tua tidak punya kewibawaan lagi. Kalau di dalam rumah tangga orang tua sudah tidak lagi berwibawa, hancur rumah tangga semacam itu. Suami tidak berwibawa terhadap istri, ayah dan ibu tidak berwibawa terhadap anak-anaknya, maka rumah tangga yang demikian ini berantakan. Jauh sekarang saya katakan. Belum lagi kehidupan masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat, kita sudah tidak lagi ada rasa kasih sayang. Kalau kita lihat secara global, kita lihat masyarakat ini juga masyarakat yang sudah semua nafsi, urusannya sendiri. Kadang-kadang kita tidak tahu yang dikeluhkan saudara kita muslim. Saudara kita muslim memerlukan uluran tangan kita, karena tidak ada kedekatan, kita tidak tahu. Akhirnya sakit di dalam keadaan yang membutuhkan bantuan, juga kita tidak tahu. Kalau iman orang tadi masih teguh, mungkin dia bertahan dengan agama. Tetapi kadang-kadang berat memegang agama dengan berat sekali dibanding dengan kebutuhan yang luar biasa. Ini zamannya sekarang ini. Keadaan ekonomi yang sangat lemah. Pembiayaan hidup yang sangat tinggi. Penghasilan yang rendah. Harga-harga melambung. Sekolah anak biayanya tinggi. Rumah sakit biayanya besar. Ini semua kadang-kadang diderita oleh saudara kita seagama dan seiman. Tapi sedikit pun kita tidak punya perhatian, sedikit pun kita tidak melihat, sehingga kadang-kadang nanti kita dikejutkan, si A ini keluar dan murtad dari agama Islam, wal'iyadzubillah. Siapa yang tanggung jawab? Pertama, dia murtad, dia tanggung jawab terhadap Allah. Yang kedua, lingkungan juga akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Harta yang diberikan kepada kita, kelebihan yang diberikan kepada kita, itu bukan mutlak milik kita. Kita bisa baca dalam Al-Quran, itu ada zakah, itu ada sedekah. Artinya orang-orang itu punya hak untuk menikmati harta yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Kita secara jelas kita bicara, kalau kita tidak memperhatikan lingkungan kita, kemudian sampai terjadi hal-hal yang semacam ini, maka kita juga terkena dampaknya nanti ketika kita ditanya oleh Allah SWT. Yang ketiga, yang paling berat, yaitu pekewuh. Pekewuh ini sesuatu yang paling berat, terutama kita orang Jawa ini tidak lepas dari pekewuh. Ya, kalau kita mendapat sesuatu atau kita diberi sesuatu, maka rasanya kalau kita tidak membalas, rasanya tidak enak. Ya, terus pekewuh terus. Nah, ini ada kejadian seorang kawan saya, dia di Jakarta, dia buka konveksi, datang kepada salah seorang, kebetulan ketika dia datang, dia lihat anaknya masih kecil-kecil, 6-7 tahun, itu tiap pagi keluar sekolah, salaman, ibu bapaknya pakai jilbab anaknya. Ya, alhamdulillah yang memberikan pekerjaan konveksi itu
merasa bangga dia. Alhamdulillah saya tidak salah pilih. Yang saya beli orang muslim, yang saya beri pekerjaan ini orang muslim. Berjalan kira-kira beberapa tahun. Pada satu saat dia ingin lihat satu barang. Dia masuk, dia tanyakan, ini dia memberi contoh, ini saya ada model barang, satu macam barang. Dia bilang, ya coba, saya mau lihat. Mari Pak, mari Pak masuk. Masuk, dia lihat di tengah rumahnya salib besar, salibnya. Berhenti, dia tidak lihat barang, lihat salib dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak bicara barang dia. Ya kembali dia panggil, Bu, Pak, coba saya ingin bicara. Anaknya ibu ini sekolah di mana? Oh, di sekolah Islam. Lah ini apa? Oh, ini gini, ini ceritanya agak panjang sedikit. Tidak apa-apa, ceritakan. Saya ini orang Solo. Saya tinggal di salah satu tempat jalan di Solo. Ketika itu saya sakit yang sudah sangat berat. Pada saat itu saya minta bantuan saudara-saudara saya muslim, tapi tidak ada perhatian. Akhirnya ketika saya berbaring di kamar rumah sakit, datang orang-orang yang saya tidak kenal. Bu, mau saya bantu? Mau. Ibu ini sakitnya berat, biayanya besar, ya. Tapi syaratnya ibu nanti saya baptis, atau saya apa itu namanya istilahnya? Baptis ya, baptis apa itu? Baptis ya. Nah, saya baptis. Ya sudah, tidak apa-apa. Dia mau sembuh kok. Diobati, sembuh betul. Diberi modal. Tidak cukup itu, diberi modal. Bekerja dia dengan modal itu sampai akhirnya dia pindah ke Jakarta. Coba pikirkan ini. Ini yang ada di masjid ini setiap hari apa kita ketemu? Mungkin hampir setiap hari. Pernah enggak kita kembali sedikit akhlaknya Rasulullah? Misalnya kemarin saya tidak lihat saudara ini. 3 hari saya tidak lihat, 4 hari saya tidak lihat. Ada yang tanya enggak? Itu mana kok? Berapa hari tidak lihat? Sakitkah? Pergikah? Ada halangankah? Pernah enggak kita tanya? Rasulullah SAW setiap pagi ketika berkumpul bersama sahabat, lihat satu persatu, mana fulan, mana fulan, mana fulan, mana fulan. Kalau tidak terlihat, ayo kita ke sana, kita lihat. Kita tidak. Ini hari Anda datang, monggo. Anda tidak datang juga, saya tidak punya urusan dengan saudara. Ini bukan ukhuwah Islamiyah. Ini bukan persaudaraan Islam, saya katakan. Sebaliknya orang-orang di luar Islam, mereka melakukan seperti ini. Ketika orang ini pindah ke Jakarta, ditanya di mana alamatnya Jakarta. Dicatat, kemudian berhubungan dengan orang yang ada di sana, bahwa fulan ini berada di Jakarta, dia adalah anggota kita, agamanya agama kita, lihat bagaimana kehidupannya. Tidak bisa apa-apa. Pekewo, kalau dia tidak ke gereja, datang ulamanya dari gereja situ datang. Kenapa Anda kemarin tidak ikut ke gereja? Hari Minggu saya tidak lihat Anda. Waduh, pekewo saya. Padahal sebenarnya hati saya ini hati Islam. Nah, jadi mau mengorbankan agama, mau mengorbankan akidah, karena apa? Karena mau hidup dan mau cari uang.
Hal-hal yang demikian ini yang perlu menjadi perhatian kita sekalian. Karena itu seringkali saya katakan, kita ini bersaudara. Jangan kita membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang akhir-akhirnya nanti memecah belah kita umat Islam. Kalau kita lihat saudara kita seagama, dia belum bisa sholat, ajarkan sholat. Kalau kita lihat saudara kita seagama, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia belum mau sholat, jangan kita usir dia, jangan kita hina dia, jangan. Tetapi justru kita berusaha mendekatinya supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Tetapi kalau kita mencaci saudara kita itu tadi, maka dia akan jauh dari kita dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan bersama. Insya Allah apa yang kita dengar pada malam hari ini sebagai pembukaan saya dari ayat yang saya baca, 1 ayat tadi, mungkin ada yang bertanya, saya akan berikan jawaban kalau saya bisa jawab. Kalau enggak, mungkin nanti di lain kesempatan saya jawab. Ya, monggo, silakan. Kalau belum ada, saya tahu ini adzannya jam berapa? Kurang? Ya, saya tambah sedikit. Kita diperintahkan, dikatakan di sini, kalau kita belajar Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, semoga kita mendapat manfaat dari ilmunya insyaallah. Beliau mengatakan, as-su'al miftahun yutawassalu bihi ila ma fis suduri wal qulub min ma'anil ulum wa asraril ghuyub. Fakama annahu la yusalu ila ma fil buyuti minal amti'ati wan nafa'is illa bil mafatih al muttakhadhah minal hadid wal khashab, kadzalika la yusalu ila ma 'indal ulama al arifina minal ulumi wal ma'arif illa bil as'ilatil muttakhadhah min talabil istifadati makrunan bisidgi warraghbati wa husnil adab. Bertanya itu penting. Kita tidak boleh bermalu-malu kalau tidak tahu. Harus tanya. Sebab tanya ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu seperti kunci. Kalau kamu mau membuka kuncinya ulama, rumah kunci, tidak bisa. Membuka rumahnya tidak bisa kecuali kamu pegang kunci. Nah, kunci ini yaitu bertanya. Kalau kita bertanya, insya Allah kita mendapat pengetahuan dari apa yang tadinya kita tidak tahu. Ya, asal pertanyaan itu ada caranya, harus dengan akhlak yang baik, dengan adab. Ya, ada orang yang kadang-kadang sudah tahu, tapi dia bertanya, tujuannya apa? Tujuannya mau nguji guru yang ditanya ini, ngerti orang wong iki tak takok iki. Ya, ada orang yang punya penyakit seperti itu. Ya, mau tahu ini bisa ndak dia kalau saya tanya ini. Padahal dia sudah tahu. Nah, ini tidak betul, tidak bagus. Ya. Atau membandingkan guru lain dengan guru yang ini. Ya. Itu juga jangan, kecuali kalau misalnya kita mendengar dari salah seorang guru mengatakan begini, begini, begini. Kita tanyanya bilang, saya itu pernah mendengar begini, begini, begini. Kira-kira itu benar atau tidak? Nah, jadi supaya gurunya tahu maksudnya apakah yang dijawab oleh orang itu
sesuai dengan aturan agama atau tidak, sebab pendapat ulama banyak ya. Kadang-kadang nanti sholat kita misalnya ya, kita sholat kaki kita gini terbuka ya, ada sholat kaki yang biasa, ada sholat Allahu Akbar gini, ada sholat gini, ada sholat gini, ada sholat gini misalnya ya. Ini bagaimana? Kita tidak boleh menyalahkan itu ya. Itu semua betul, semua betul, semua punya dalil ya. Hanya kita harus lihat, misalnya kalau kita sholat kita buka kaki kita, bukan artinya kita buka kaki semau kita sendiri, enggak. Itu kan memenuhi tempat ya. Nah, tapi saya diajarkan guru saya supaya kalau kita sholat jangan nutup gini, tapi buka gini. Boleh buka yang pantas. Ya kadang-kadang kita lihat nanti ada orang buka enggak pantas ya, sampai mekangkang gitu, sampai sarungnya habis. Ya lipatannya sarung habis. Ya. Nanti ada yang kakinya cari kaki yang lain. Ya, ini mundur, dioyak terus. Nyo, kowe arep ning ndi saiki? Gini lagi, nyo, terus sampai sana. Akhirnya nanti bisa jatuh itu orang. Ya. Coba kalau orang buka gini ruku, jatuh enggak itu kira-kira? Nah, ya. Itu walaupun sah, betul, enggak apa-apa, kita enggak boleh salahkan. Oh, salatmu ora sah, enggak. Enggak boleh. Ya. Yang mengatakan sah atau tidak sah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Kita ini sholat, kita minta sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita beragama, kita minta supaya Allah menerima amal ibadah kita. Kita tidak boleh memvonis orang lain, tidak boleh. Kita vonis misalnya, yang betul saya, Anda tidak betul. Dari mana kita bisa mengatakan itu? Apa sudah kiamat? Apa sudah selesai urusan kita? Tidak. Tidak boleh. Sampai Rasulullah mengatakan, hati-hati, jangan sembarangan kita mencaci orang lain. Hati-hati, jangan sembarangan kita menyalahkan orang lain. Tidak boleh sama sekali oleh Rasulullah. Kita jangan terbiasa menyalahkan orang lain atau memvonis orang lain dalam keadaan sesat. Tidak boleh. Apalagi kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan divonis. Sekarang misalnya kita punya tetangga. Tetangga itu pernah mengatakan dan mendengar kita bahwa ini syahadat, 2 kalimat syahadat. KTP-nya Islam. Kalau mati wajib kita sholatkan enggak itu? Wajib kita sholatkan. Apa kita tanya dulu, ini orang sholat apa tidak? Kapan dia meninggalkan sholat? Kapan? Mau nyolatkan jenazah? Soal jawabnya panjang lebar. Enggak. Yang penting itu, kalau dia muslim, wajib kita sholatkan. Ya. Nah, karena itu jangan kita mengecilkan orang lain, jangan kita mencaci orang lain, jangan kita menghina orang lain. Jaga diri kita sendiri supaya kita menjadi orang-orang yang baik, supaya kita tetap Islam, tetap iman sampai akhir hayat kita bersama keluarga kita dan saudara-saudara kita, serta kita sampaikan kebaikan itu. Yang mau terima monggo, yang tidak mau menerima ya sudah, tugas kita menyampaikan. Wa ma'alar rasul illal balagh. Tugasnya Rasul itu apa? Menyampaikan. Tidak ditugaskan masuk keluar rumah Rasulullah, tidak. Nah, karena itu sahabat bertanya, Rasulullah berkata bahwa belum tentu amal kita ini, kalau kita masuk surga bukan dari amal kita, bukan. Dari apa? Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, kalau engkau ya Rasulullah, aku pun begitu, dari rahmatnya Allah, bukan dari amalku. Bagaimana kita lihat amalnya Rasulullah SAW. Jadi kita tidak bisa memastikan diri kita. Ada salah seorang sahabat mengatakan bahwa ini fulan luar biasa, dia ahli dalam peperangan dan dia matinya husnul khotimah. Rasulullah mengatakan, dari mana kau tahu itu husnul khotimah? Tidak ada yang tahu.
Yang tahu adalah orang itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau mengatakan hati-hati. Kadang-kadang seorang yang beramal baik selama hidupnya, detik-detik terakhir dia mati dalam keadaan kafir. Wal'iyadzubillah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang hidupnya tidak mengenal sholat, tidak mengenal apa-apa, tidak mengenal ini, tidak mengenal itu, tidak sholat apa. Pada detik-detik terakhir dia bertobat, dia sujud, dia minta kepada Allah, matinya husnul khotimah. Nah karena itu kita jangan memvonis siapapun. Tidak usah kita bilang, nanti kita lihat orang di jalan mabuk misalnya, kita bilang, wah mati ini kok kayak apa kuwi, diobong misalnya begitu. Belum tentu. Jangan. Mungkin dia tobat di akhir umurnya, kemudian dia minta kepada Allah, dia sujud dan rukuk kepada Allah, dia menjadi orang yang baik. Nah, karena itu yang penting kita koreksi diri kita, kita periksa diri kita, perbaiki diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Insya Allah semua selamat, insya Allah di dunia wal akhirah. Kelihatannya tidak ada pertanyaan ya, tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, berilah petunjuk kami sekalian ke jalan yang Kau ridhai. Jauhkan dari murka-Mu ya Allah ya Rabb. Berilah kemudahan di dalam hidup ini, di dalam kita mencari nafkah, di dalam kita beragama, di dalam kita mendidik keluarga, di dalam kita melakukan segala yang baik sesuai apa yang Kau ridhai. Ya Allah ya Rabb, berilah kebahagiaan kami di dunia wal akhirah. Berilah kemudahan di dalam kami mencari rezeki, dan akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.